Oke, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexandra Wibowo Brutu. NIM saya 180750017. Saya dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang alat ukur dan metode pengukuran. Langsung saja. Yang pertama, pengertian metrologi. Metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Pengukuran di sini hanya berkaitan erat dengan perindustrian. Ada beberapa istilah yang sering terkait dalam masalah pengukuran. Yang pertama, ketelitian. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, ukuran dasar. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, harga batas. Yang ketujuh, kelonggarannya. Nah, metode pengukuran ada beberapa cara. Yang pertama, pengukuran secara langsung. Yang kedua, pengukuran tak langsung. Yang ketiga, pengukuran dengan kaliber batas. Yang keempat, pengukuran dengan bentuk standar. Nah, pengukuran yang pertama, pengukuran langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang dimana hasilnya langsung dibaca dan dapat langsung dilihat di alat ukur tersebut. Contohnya diameter poros dengan jangka sorong atau mikrometer. Yang kedua, pengukuran tak langsung. Nah, pengukuran tak langsung adalah pengukuran di mana hasilnya tidak diketahui, hanya saja harus diteliti lebih dahulu atau didalami lebih dahulu supaya hasilnya dapat diketahui. Nah, yang ketiga, pengukuran dengan kaliber batas. Kadang-kadang dalam proses pengukuran kita perlu melihat beberapa besar ukuran benda yang dibuat, melainkan hanya untuk melihat apakah benda yang dibuat masih dalam batas-batas toleransi tertentu, misalnya mengukur diameter lubang. Yang keempat, pengukuran dengan bentuk standar. Pengukuran di sini sifatnya hanya membandingkan benda yang dibuat dengan bentuk standar yang memang digunakan untuk alat pembanding. Misalnya kita akan mengecek sudut bulir atau roda gigi. Nah, menurut sifat-sifat dari alat ukur, maka alat ukur dapat dibedakan menjadi 1. Alat ukur langsung, 2. Alat ukur pembanding, 3. Alat ukur standar, 4. Alat ukur batas. Nah, menurut jenis dari benda yang akan diukur, maka alat ukur dapat pula diklarifikasikan. Yang pertama, alat ukur linier. Yang kedua, alat ukur sudut atau kemiringan. Yang ketiga, alat ukur kedataran. Yang keempat, alat ukur mengukur profil atau bentuk. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Aji Febri Mahara. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Febri Mahara. Saya dari kelas PTM A1. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan Alexandra Wibowo Brutu, yaitu alat ukur ulir, alat ukur roda gigi, dan alat ukur mengecek kekerasan permukaan. Sumber kesalahan pada pengukuran bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu benda kerja, cara dan metode alat ukur tersebut, lingkungan dan pengukur. Benda kerja yaitu kesalahan bentuk dan posisi hasil akhir permukaan, penyimpangan benda kerja, cara dan metode mengabaikan ABAB prinsipal, posisi benda kerja, dan fungsi pengukur. Alat ukur tersebut yaitu titik kontak pengukuran kesalahan, titik nol, kesalahan linier, kesalahan pada setting gig, keausan alat ukur, dan koefisien suhu alat ukur. Lingkungan yaitu temperatur, tekanan udara, dan kelembapan kebersihan, medan magnet atau getaran.
pengukur, yaitu kesalahan mengukur, kesalahan membaca, kesalahan pengeklaman. Di sini alat ukur dapat dibagi menjadi dua, yaitu alat ukur linear langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala ukur dan alat ukur yang digunakan. Alat ukur linear langsung yang banyak digunakan dalam praktik sehari-hari dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu mister ukur dengan berbagai macam bentuk mister ukur yang terbuat dari baja. 2. Mister insut atau jangka sorong. 3. Mikrometer dengan berbagai bentuk. Yang kedua, alat ukur linear tak langsung. Pada pengukuran linear langsung, hasil pengukurannya dapat dibaca langsung pada skala ukur. Ukur yang digunakan karena memang dari alat ukur tersebut memungkinkan untuk maksud-maksud di atas, akan tetapi kadang-kadang kita dapat bisa melakukan pengukuran langsung dikarenakan adanya pengukuran yang memerlukan kecermatan yang tinggi ataupun karena bentuk benda ukur yang tidak memungkinkan untuk diukur dengan alat ukur langsung. Untuk melakukan pengukuran linear tak langsung, ada dua jenis alat ukur yang bisa digunakan, yaitu alat ukur standar dan alat ukur pembanding. Alat ukur standar yang termasuk dalam kategori alat ukur standar untuk mengukur linear tak langsung adalah blok ukur, batang ukur, dan kaliber induk tinggi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.